Halo guys, kembali lagi sama aku, Ibnu. Aku dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang materi thrift ya. Jadi sebelumnya kalian pasti udah tahu kan thrift itu apa, tapi mungkin masih ada yang belum tahu tentang mendalam dari thrift itu sendiri. Yuk ikut aku. Bro, belajar keren nih? Beli di mana? Nge-thrift bro. Nge-thrift? Ya. Serius? Ini Kalian mau tahu lebih dalam tentang thrift kan? Yuk tonton video kami. Halo, kan lagi ramai diperbincangkan nih tentang thrifting. Kalian udah tahu belum sih apa itu thrifting? Gimana sejarahnya? Secara istilah, thrift berarti hemat. Lebih tepatnya, thrift adalah perilaku yang sangat memperhatikan seberapa banyak keluar uang untuk membeli suatu barang. Thrifting diperkirakan sudah ada sejak tahun 1300-an pada abad pertengahan. Pada awalnya, penjualan barang bekas merupakan aktivitas penggalangan dana dengan mengumpulkan donasi berupa barang bekas untuk dijual yang kemudian hasilnya diberikan kepada para tunanetra. Salvation Army membuka toko barang bekas pada tahun 1897 yang disusul 7 tahun kemudian oleh Goodwill setelah terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Sejak saat itu, organisasi yang bergerak di bidang amal mulai melakukan kegiatan tersebut untuk melakukan penggalangan dana. Pergerakan ini kemudian berhasil mengubah stigma junk shops menjadi a different approach to charity. Di Indonesia sendiri, thrifting sudah mulai ada sejak tahun 1980-an dan berkembang pada awalnya dari pesisir laut Indonesia dan wilayah-wilayah perbatasan negara. Sejak saat itu, mulai berkembang lagi hingga ke Pulau Jawa. Namun, karena gengsi yang masih cukup tinggi, barang-barang yang dijual masih disebut sebagai barang impor dan bukan barang bekas. Kegiatan thrift shopping ini memberikan beragam manfaat untuk kita. Bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang terjangkau, bisa mendapatkan barang yang sudah tidak diproduksi lagi, dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama, harga terjangkau dengan kualitas yang baik. Nah, salah satu keuntungan yang bisa didapatkan dari thrift shopping yaitu kamu bisa mendapatkan barang kualitas terbaik dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan tidak jarang pula kamu bisa mendapatkan barang-barang branded buatan desain terkenal dunia loh. Nah, berbelanja thrift shop itu seperti mencari harta karun. Apabila kamu teliti dalam mencari, kamu bisa mendapatkan barang yang masih bagus, bahkan masih terdapat price tag. Yang kedua, barang yang unik dan tidak ada yang menyamakan. Barang-barang yang ada di thrift shop itu sangat unik dan beragam. Kamu bisa bebas memilih barang yang memang sesuai dengan gaya fashion dan style kamu. Kamu juga tidak perlu khawatir pakaian yang kamu pakai akan sama seperti pakaian teman atau rekan kerja kamu. Terlebih lagi, jika kamu berbelanja di thrift shop, kamu pasti tidak expect akan bisa mendapatkan barang-barang yang di luar ekspektasi kamu. Lalu, yang ketiga, bisa mendapatkan barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Misalnya, kamu ingin mencari pakaian yang diproduksi pada tahun 1980-an dan kamu tidak bisa menemukannya dimanapun. Nah, maka salah satu caranya yang bisa kamu lakukan yaitu dengan mencarinya di thrift shop. Kamu bisa jelajahi berbagai toko yang ada, meskipun terkesan melelahkan, namun akan sangat worth it apabila mendapatkan barang yang diinginkan. Lalu, yang keempat, bisa mengeksplor style. Nah, dengan beragamnya pakaian yang ada di thrift shop, maka tentunya kamu bisa mengeksplor beragam style. Apabila kamu ingin mencari style vintage atau retro, maka kamu bisa menjelajahinya hingga menemukan style yang diinginkan tersebut. Berikut alasan mengapa pro terhadap thrifting. Yang pertama, masyarakat berminat terhadap thrift karena mereka dapat membeli baju yang kualitasnya baik dengan harga yang murah. Kedua, thrift dinilai dapat membantu mengurangi produksi limbah baju yang berpotensi untuk merusak lingkungan. Bagi masyarakat yang gemar mengikuti tren fashion namun tidak memiliki cukup banyak modal untuk membeli baju baru,
thrift dianggap menjadi jalan keluar karena thrift menyediakan banyak baju yang dapat dipadu-padankan dengan baju lainnya. Di pasaran, pakaian bekas perbal dapat dijual dengan harga 7 sampai dengan 8 juta per 100 kilo, di mana hal ini dapat menguntungkan pengusaha karena pengusaha dapat menjual barang-barang bermerek dengan modal yang kecil. Sebelum thrift ramai diperbincangkan oleh media, sebenarnya pemerintah sudah pernah membahas tentang kebijakan thrift ini, di mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Selain pada bidang tersebut, juga ada pada bidang kesehatan nih, di mana barang thrift berpotensi terdapat jamur campak yang dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan, seperti misalnya gatal-gatal dan reaksi alergi kulit, efek beracun teriritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut menyentuh langsung pada bagian tubuh. Hampir 70% market kita diisi oleh unwanted import, termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki yang mencapai 31% total pasar domestik. Lalu, sekitar 43% diisi oleh produk impor dari luar. Konsep thrifting menimbulkan sampah fashion di Indonesia. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena jika kita berkiblat pada negara barat dalam thrifting, maka negara barat misalnya Amerika menggunakan produknya sendiri, sedangkan berbeda dengan Indonesia yang mengimpor dari luar, sehingga hal tersebut membuat sampah fashion. Oke, jadi saya di sini ingin menjelaskan apa saja kontra yang disebabkan oleh thrift ini. Yang pertama, thrift ini merupakan limbah dari luar negeri, kemudian dibuang ke Indonesia, setelah itu dijual murah di Indonesia. Oleh sebab itu, ini merupakan limbah bagi negara Indonesia. Yang kedua, karena thrift ini merupakan pakaian bekas, sehingga negara ini tidak bisa mendapatkan pajak dari thrift tersebut. Oleh sebab itu, negara ini menjadi rugi oleh thrift yang dijual di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, karena pemerintah ingin masyarakat melindungi produk UMKM, terutama di bidang produk tekstil, serta memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk memproduksikan karya-karya mereka. Saya akan memberikan beberapa bukti yang menyatakan mendukung atau pro terhadap kegiatan thrifting. Pertama, bertambahnya lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya UMKM, sehingga mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Kedua, dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam pakaian. Karena harga jual yang murah dan terjangkau, selain itu model pakaian yang dapat dipilih juga sangat banyak, sehingga dapat digunakan oleh generasi apapun. Nah guys, kita sampai di penghujung video, yaitu tentang kesimpulan. Thrift sendiri adalah barang bekas yang bisa atau layak untuk dijual kembali dan kita gunakan. Tetapi hadirnya thrift tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra. Pro-nya adalah ketika kita ingin menggunakan barang yang bagus tapi dengan harga yang murah, itu menimbulkan banyaknya pro. Sedangkan kontranya ketika barang-barang dari barang bekas tersebut tidak memiliki pajak yang sehingga merugikan negara. Sehingga pada kesimpulannya adalah ketika kita ingin menggunakan barang yang bagus, kita boleh memilih dengan produk yang lokal. Bisa juga kita melakukan thrift tapi hanya untuk sesekali. Sekian, terima kasih.